aku Agisa dari Suara Malam. Yakin kamu sendirian malam hari ini? Oke, pada malam hari ini aku mau membacakan cerita kisah nyata dari seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun yang mengira dia tadinya sendirian nih di rumah. Langsung aja sekarang kita masuk ya ke ceritanya. Namanya adalah Clara. Pada Agustus tahun lalu, saat usianya saat itu masih 13 tahun, dimana dia masih nunggu ulang tahunnya nih di bulan Oktober. Pas ulang tahun yang ke-14 di bulan Oktober itu berarti kira-kira jedanya ya 2 bulan lah ya dari sebelum kejadian ini gitu. Oke, nah pada malam hari itu orang tua Clara sedang pergi ke rumah kakek dan neneknya. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya dari rumahnya Clara, dan sepertinya Clara ini memang udah biasa juga, cukup biasa untuk ditinggal sendirian. Tapi malam itu agak sedikit berbeda nih. Jadi setiap malamnya, setiap ditinggal itu memang selalu orang tuanya mengingatkan ya, jangan lupa ya dikunci pintu dan juga jendelanya. Pokoknya pastikan semua sudah terkunci. Ya memang Clara seperti biasa dia mengecek dan dia juga sudah mengikuti instruksi yang memang sudah diberitahu sama orang tuanya sebelumnya gitu. Setelah orang tuanya pergi, dia sudah mengecek-ngecek nih semua pintu dan juga jendela, sudah memastikan bahwa semua sudah terkunci. Clara duduk di sofanya, lalu dia menonton televisi. Saat itu sih sebenarnya dia nggak ada perasaan gimana-gimana, dia hanya menikmati aja. Dia menonton televisi, dia menikmati kesunyiannya dan sendiri ya pada saat itu gitu. Tapi nggak lama nih, dia sebenarnya mendengar suara pelan, seperti langkah kaki di lantai atas rumahnya. Jadi lantainya tuh ada rumahnya tuh ada lantai 2. Dia mendengar suara seperti ada langkah kaki di lantai 2. Nah, seketika dia sudah mulai agak merasa nggak enak ya. Tapi dia mungkin masih berpikir, oh kayaknya itu suara pendingin aja nih, pendingin ruangan. Jadi dia nggak terlalu anggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tapi tiba-tiba ada yang membuat dia terpaku. Dia ngerasa, wah ini sepertinya sesuatu yang ganjil. Karena dia melihat 2 ekor anjing peliharaannya berdiri di ujung tangga dan menatap ke atas. Seolah dia melihat sesuatu nih. Tapi dan anjing ini pun nggak bergerak sedikit pun nih. Jadi benar-benar terpaku melihat ke atas tangga. Dari situ udah tahu dong pasti jelas Clara panik. Tapi dia berusaha menenangkan diri. Bayangkan ya, seorang gadis, seorang anak kecil 13 tahun, dia sendirian di rumah. Terus tiba-tiba anjingnya bertingkah seolah-olah ada sesuatu nih di atas gitu kan. Sampai sini aja kayak udah gimana ya jadi dia gitu kan. Lalu dia pelan-pelan dia ke arah dapur. Dengan pelannya dia mengambil sebuah pisau dan dia mengambil ponselnya untuk berjaga-jaga ya, siapa tahu dia benar-benar harus menekan tombol emergensi atau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Lalu dia pelan-pelan menaiki tangga satu persatu dengan pasti ini deg-degannya, jantungnya bukan main ya, udah benar-benar dia nggak tahu loh apa yang ada di atas itu. Pelan-pelan dia menaiki tangga satu persatu. Nah, di lantai 2 di rumahnya Clara itu terdapat 3 kamar atau 3 ruangan. Yang pertama itu adalah kamar orang tuanya Clara, yang kedua kamarnya Clara, dan yang terakhir kamar mandi. Jadi posisinya itu memang tidak terlalu jauh ya dari kamar orang tua, kamar Clara, dan juga kamar mandi. Pertama-tama Clara menghampiri satu kamar tersebut, yaitu kamar orang tuanya. Pasti dia udah mulai ya deg-degan, udah mulai terasa berdegup nih jantungnya. Tapi dia berusaha untuk berani, dia buka pelan-pelan pintunya, handle pintunya. Pas dibuka ternyata kosong. Oke, dia agak sedikit tenang, tapi dia tetap merasa perlu make sure ya kalau ini benar-benar nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pindah ke kamar yang kedua. Pelan-pelan juga dia buka pintunya, tapi kali ini pasti semakin takut ya, karena wah ternyata dia mungkin bersembunyi di suatu tempat gitu. Dia buka yang kedua, kosong juga ternyata kamarnya. Oke, tinggal yang terakhir nih, kamar mandi. Pelan-pelan dia menghampiri kamar mandi, lalu dia memegang handle pintunya lagi, lalu ia buka dengan cepat kali ini. Dan ternyata kosong lagi.
Di situ perasaan leganya ada banget ya si Clara ini, bener-bener mungkin memang benar tidak ada apa-apa, atau mungkin anjingnya hanya melihat sesuatu bayangan atau apapun itu yang mungkin emang gak ada apa-apa gitu, hanya perasaan takutnya aja. Akhirnya dia duduk di atas toilet kamar mandinya dia merasa perlu menenangkan diri dulu. Ketika dia sudah mulai menghela nafas, dia sudah mulai mencoba menenangkan dirinya dan berpikir semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Lalu dia duduk, tapi ternyata ketika dia duduk, dia malah merasa merinding sekujur tubuhnya nih. Dari kepala sampai kaki dia semakin merasa jantungnya berdegup kencang, dia semakin merasa tangan dan kakinya dingin ketika dia duduk di situ, karena dia tersadar bahwa kursi di toiletnya kan ditutup ya, terus dia duduk di situ. Ternyata kursi itu, toiletnya itu terasa hangat, seolah-olah seperti habis ada seseorang yang duduk di situ, tapi dengan waktu yang cukup lama. Sehingga kan kalau lagi duduk tuh ya, biasanya setelah habis dari situ, setelah itu pasti terasa hangat gitu ya, tempat yang habis diduduki oleh seseorang. Nah itu sama persis rasanya kayak gitu. Jadi benar-benar dia duduk, kok hangat, kok toiletnya dia rasa hangat. Jangan-jangan memang benar-benar ada seseorang atau sesuatu yang duduk di situ sebelum dia. Lalu ketika dia sudah merasakan semakin perasaan yang tidak menentu ini, tiba-tiba ada suara dentuman rendah seperti duk gitu. Dan suara dentuman itu berasal dari jendela kamar mandi yang di dekat dia. Kembali adrenalinnya memuncak, di mana dia kembali merasakan rasa detak jantung yang semakin kencang. Lalu dia buru-buru untuk kabur ke kamarnya, dia kunci pintunya. Dari situ dia juga mendengar suara gonggongan keras anjingnya tepat mengarah ke arah kamar mandi. Di situ dia dengan perasaan tidak menentu, dia udah nangis, dia udah benar-benar takut. Dia menelpon bantuan atau emergency kontaknya di kamarnya itu. Setelah dia sudah menelpon, tidak lama kemudian, 15 menit kemudian, polisi datang, keluarganya, orang tuanya juga datang ke rumahnya. Mereka memeriksa seluruh rumahnya. Sampai itu Clara masih dalam keadaan shock berat. Dia masih benar-benar merasa seperti apa ya yang baru saja terjadi ya dengan dirinya. Dia takut, dia panik, dia masih benar-benar merasa trauma banget. Lalu ketika semuanya sedang diperiksa oleh polisi dan orang tua serta keluarganya, ternyata mereka menemukan sehelai rambut coklat tua tepat berada di jendela kamar mandi yang dia dengar itu juga bunyinya duk tadi itu. Dan kalian mesti tahu, kamar mandinya itu atau jendela kamar mandinya itu tepat ada di dekatnya. Kebayang gak sih kalau dia mungkin saat itu bukanya terlambat, atau mungkin saat itu dia benar-benar bukanya pada saat masih ada tersangka atau sosok orang itu. Gak kebayang nih nanti akhirnya kayak gimana ya yang ada di Clara ini. Ya, itu rasanya pasti berat banget ya yang dilalui oleh Clara itu. Nah, sejak malam itu keluarga Clara memasang semua kamera keamanan di seluruh rumahnya. Tapi tentu saja ya, pasti itu tetap tidak membuat Clara itu tenang. Dia selalu seperti merasa ada yang mengikutinya, seperti merasa ada yang mendekatinya di dalam ruangan atau di dalam rumah tersebut. Dan memang prosesnya lama banget untuk Clara bisa merasa tenang gitu, bahwa ini semua udah baik-baik aja, udah nggak ada apa-apa lagi. Itu cukup waktu yang cukup lama gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dia masuk ke dalam kamar mandi, itu pasti dia teringat lagi memori-memori di mana dia harus, perasaan dia takut tapi dia harus buka pintu kamar mandi, perasaan di mana dia duduk di kloset yang rasanya hangat seperti baru didudukin, lalu dengar suara duk dari jendela, dan mungkin ternyata itu adalah orang jahat yang dia sedang loncat mungkin ya keluar jendela gitu, berusaha untuk kabur gitu. Itu pasti perasaan tersisanya tuh masih panjang banget. Apalagi pasti ya namanya masih 13 tahun ya, masih masih SMP lah ya kurang lebih gitu. Pasti kan ada rasa kayak gitu. Nah,
Sebenarnya itu aja sih ceritanya, dari ya tapi ini kisah nyata dari Sobat Suara malam hari ini. Ya mungkin kita juga nggak bayang ya kalau misalnya jadi Clara di umur 13 tahun tiba-tiba harus di rumah sendirian, terus ternyata ada mungkin orang jahat atau orang yang berniat jahat di rumah yang mungkin bisa mengancam nyawa kita banget gitu ya sebenarnya. Gak kebayang banget ya. Oke, tapi jangan, ini sebenarnya ada pesan moralnya ya. Pokoknya kalau seandainya memang kita lagi sendirian di rumah, pokoknya harus pastikan bahwa semua jendela terkunci benar-benar rapat semuanya ya. Mau di kamar mandi, mau di kamar sendiri, mau dimanapun itu, akses keluar harus dipastikan tidak ada, dipastikan terkunci. Pastikan juga yang nama pintu semua juga udah terkunci supaya jauh lebih merasa lebih aman gitu. Kalau bisa double check lah ya gitu, jangan sampai, apalagi zaman sekarang kita juga nggak tahu ya, banyak juga orang-orang jahat. Cukup serem banget ya, kayak nggak kebayang deh kalau seandainya itu beneran orang jahat dan mau melukai Clara. Oke, kalau gitu sampai di sini aja kisahnya tentang Clara. Nanti mungkin selanjutnya kita akan ceritakan kisah-kisah yang jauh lebih menegangkan lagi, jauh lebih seram lagi. Mungkin bukan seseorang jahat atau mungkin sesuatu yang tidak terlihat. Banyak banget mungkin nanti yang bakal kita ceritain. Jadi Sobat Suara Malam di sini siapapun, kalau misalnya pun nanti emang ada mau cerita-cerita juga atau mau cari tahu, mau nyeritain kisahnya gitu, itu boleh banget juga. Kebetulan kalau sekarang memang masih baru dari teman-teman Sobat Suara yang lainnya, tapi sekarang kita udah buka nih untuk Sobat Suara di luar sana yang misalnya baru mau ceritain ceritanya dia, kita pasti akan menggunakan nama samaran juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya di Suara Malam.